Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohma di podcast BPHN Talks. Dan hari ini, pada siang hari ini sahabat BPHN, seperti biasa di hari Jumat kita bertemu lagi dan pada live Instagram dan juga akun TikTok BPHN_Kemenkumham. Dan pada hari ini juga BPHN Talks sepertinya ini real akan ngobrol santai sih sebenarnya, karena di luar isu hukum terkini, kemudian juga intinya mungkin ini obrolan warung kopi yang literally warung kopi karena santai banget, dan bahasannya kita sebenarnya mengulas ASN BPHN yang berprestasi dan inovatif. Dan untuk partner ngobrol saya hari ini nih tentunya tidak kaleng-kaleng sahabat BPHN, yaitu Mas Indra Hendrawan. Selamat datang di studio BPHN Mas Indra. Terima kasih Mbak Nurul. Bau-baunya masih ada di bau-bau habis salaman sama menteri dapat penghargaan ya. Sahabat BPHN, Mas Indra Hendrawan ini merupakan salah satu perancang peraturan perundang-undangan di BPHN tentunya, perancang muda ya Mas? Perancang ahli muda. Perancang ahli muda, sekaligus juga subkoordinator perencanaan PP Perpres dan fasilitasi Prolegda yang baru saja minggu lalu, tepatnya 21 Agustus 2023, dan itu pada saat merayakan ulang tahun HDKD. Ya, Hari Dharma Karya Dika, Kemenkumham ulang tahun, kemudian di sanalah kita mendapatkan salah satu PNS yang mendapatkan prestasi, langsung diberikan penghargaannya, yaitu kategori Karya Dika Madya. Iya, ya. Penghargaan Karya Dika Madya. Karya Dika Madya. Nanti kita akan mengulas nih, apa sih sebenarnya Karya Dika Madya, kemudian penghargaannya seperti apa, apakah itu diajukan oleh pimpinan BPHN atau seperti apa, nanti kita akan bahas lebih dalam. Untuk itu, mari hari ini kita gali ilmunya dan kiat-kiat dari beliau, khususnya yang salah satu senior saya juga. Dan ini menjadi momentum sepertinya ya Mas Indra, karena sebentar lagi akan dibuka seleksi tes CPNS 2023. Dan dengan kuota yang cukup banyak itu, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh CPNS untuk ketika nanti menjadi PNS itu, apa yang harus dipersiapkan, seperti itu. Untuk itu langsung saja kita akan ngobrol lebih dalam dengan Mas Indra. Tapi sebelum itu ada iklan dulu nih sahabat BPHN. Bagi seluruh sahabat BPHN yang belum mengumpulkan konten lomba Legal Development Content Creator, ditunggu hingga 22 September 2023. Jadi ada penambahan waktu bagi seluruh sahabat BPHN yang belum sempat kemarin tapi udah buat kontennya atau baru editing, baru setengah, boleh banget dikumpulkan sebelum tanggal 22 September 2023. Masih ada waktu sekitar 1 bulan, kurang dari 1 bulan ya, untuk bisa dikumpulkan konten terbaik kalian. Jangan lupa sesuaikan dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia dari BPHN. Mungkin ini spillnya adalah ada 4 tema dari lomba LDCC sendiri 2023 ini, yaitu yang pertama, edukasi pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024. Jadi kita menginformasikan kepada seluruh masyarakat melalui konten itu bagaimana pelaksanaan dari pemilu nanti, atau edukasi tentang bagaimana sih cara memilih atau dan lain sebagainya, untuk kita tahun depan nih 2024 bisa memilih presiden. Kemudian yang kedua, tema yang kedua adalah mengembangkan bisnis online, baik itu transportasi, fintech, ekspedisi yang berdasarkan kepatuhan dan kesadaran hukum. Ini mungkin terdengarnya tema kita ini agak berat ya, tapi sebenarnya di sini bagaimana memanfaatkan beberapa atau mengembangkan bisnis online di bidang transportasi. Misalnya sekarang kan banyak banget ya, ada ojek online dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan dari bisnis vintage itu sendiri untuk bagaimana kita bisa jadi menjadi tenan, atau bahkan kita selaku konsumen itu juga bisa memanfaatkan itu. Jadi bagaimana perlindungan, kita angkat perlindungan hukumnya atau kepatuhan hukumnya, seperti itu sahabat BPHN. Kemudian tema yang ketiga yaitu mengembangkan bisnis berbasis teknologi informasi yang berdasarkan kepatuhan dan kesadaran hukum. Dan yang keempat, ada meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan IKN Nusantara. Nah, ini kan Jakarta lagi polusi nih. Apakah pembangunan IKN ini menjadi salah satu solusi untuk kita yang di Jakarta move ke Kalimantan Timur? Mungkin itu nanti bisa sahabat BPHN informasikan, atau pembangunan dari IKN itu sendiri, teman-teman sahabat BPHN semua bisa explore dan buat konten untuk dilombakan di LDCC 2023. Mungkin itu saja informasi tentang LDCC 2023. Jangan lupa segera kumpulkan sebelum tanggal 22 September 2023. Baik,
mungkin penghantarnya nih Mas Indra ya. Kalau tadi kita ngomongin lomba nih, penghantarnya dulu kepada sahabat BPHN yang sudah bergabung baik di live Instagram dan TikTok BPHN_Kemenkumham adalah seperti ini. ASN itu kan kerap kali mendapatkan komentar negatif nih. Kemarin baru aja tuh ada isu naik gaji 2024 8% gitu ya. Langsung tuh netizen di komen-komen setiap media yang mengangkat itu merasa bahwa PNS kerjanya kayak gini santai tapi naik gaji 8%. Padahal kan kalau kita kaji ya sebenarnya gaji PNS berapa itu sangat terbuka, transparan ya. Kalau misalnya kita ambil dari sisi situnya. Kemudian hari ini sebenarnya kita bukan ingin menampik isu tersebut, tapi kita lebih ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ASN yang dulu, kemudian sekarang, kemudian cara kerja kita tuh kerjanya ngapain aja, itu seperti apa. Karena mungkin beberapa ASN yang mendapatkan komentar negatif dan menjadi stigma di masyarakat itu karena masyarakat juga pernah mendapatkan pelayanan yang tidak baik mungkin ya. Jadi ketidakpuasan dari penerima layanan kepada ASN itu sendiri. Bahkan kita pun juga selaku ASN kalau misalnya kita ke beberapa tempat atau pelayanan jasa seperti itu ya, kita juga sering ya mendapatkan kayak perlakuan yang judes gitu ya, jutek gitu. Ya. Nah gitu ya, itu kan di beberapa tempat kan masih seperti itu kan. Nah jadi kita tidak boleh menampilkan juga, namun kritikan atau komentar negatif itu justru harusnya dapat membangun kita juga untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih terbaik lagi gitu kepada masyarakat dan kita menginfluence ASN lain seperti itu ya. Apalagi Mas Indra nih salah satu ASN yang berprestasi nih. Jadi kita mungkin akan ngobrolin dulu karena prestasi Mas Indra sendiri kemarin adalah inovasinya juga berbasis TI dan itu untuk mendukung juga pekerjaan mungkin ya atau tugas dan fungsi dari BPHN sendiri unit ini seperti itu. Pertama mungkin ceritakan dulu, emang Mas Indra itu udah dari kapan sih menjadi PNS dan apakah PNS itu jadi cita-cita dari dulu gitu? Silakan Mas Indra. Iya, ini udah langsung pertanyaannya ke PNS ya. Iya, ke PNS sana dulu nih kita bahas. Ya, kalau cerita saya PNS itu sejak kapan ya? Itu saya masuk ke Kementerian Hukum dan HAM itu tahun 2010. Oke. Jadi sebenarnya bukan termasuk yang golongan muda juga ya, karena sudah kurang lebih 13 tahun, mau lebih kali ya, tahun 2003 masuk 2024 ini. Jadi ya sudah cukup banyak pengalaman, terus kemudian juga sudah cukup banyak juga hal-hal yang memang terkait dengan ASN itu kita sama-sama jalanin sih, seperti itu. Kalau waktu zaman dulu itu, waktu kuliah ataupun waktu SMA gitu ya, apakah terpikir jadi ASN atau enggak? Mungkin kalau waktu masa-masa kecil SD SMP mungkin nggak pernah terpikir sama sekali gitu. Karena kita berpikir kalau orang yang kerja PNS, kerja kantoran itu ya kita kan melihatnya ke kelurahan, kecamatan, macam-macam gitu. Tapi masuk ke dalam proses kita masuk ke dalam ilmu hukum, lalu kemudian juga kita mempelajari berbagai macam hal yang terkait dengan hukum, ternyata kaitannya dengan PNS itu bukan hanya sekedar hal yang kita lihat zaman dulu seperti itu saja, tapi ternyata banyak hal-hal yang memang kita bisa turut berkontribusi aktif sebenarnya ketika kita berbicara tentang PNS. Salah satunya ya bagaimana kita kemudian membangun aspek kenegaraan ini, dan banyak hal yang sebenarnya bisa kita apresiasi ya dari sisi ASN itu sendiri di masa-masa sekarang, seperti itu sih Mbak Nova. Ya, kalau Mas Indra sendiri kan sekarang tuh perancang, dari tahun berapa sebagai perancang? Perancangnya itu saya 2014 kalau nggak salah. Oke. Jadi memang kalau bicara perancang agak pasang surut juga ya. Oh gitu. Kenapa tuh? Jadi gini, kalau bisa saya ceritakan ya sahabat BPHN. Saya itu masuk perancang di 2014 itu kan karena memang formasi waktu masuk PNS dulu sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Jadi salah satu implikasinya ya memang ketika dia dilantik menjadi ASN, lalu kemudian kalau nggak salah maksimal itu dalam waktu 4 tahun itu memang harus sudah diangkat ke dalam jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Makanya waktu pas 2014 itu kita ikut diklat perancang peraturan perundang-undangan, waktu itu masih lumayan lama ya, sekitar 3 bulanan gitu ya. Dan
diangkatnya pada saat itu karena selesai diklat langsung ada pengangkatan dan kita langsung mendapatkan SK-nya itu untuk melaksanakan angka kredit macam-macam 2015. Nah, cuman di tahun 2018 itu kan saya dapat ini apa namanya? Jabatan tambahan. Waktu itu sebagai Kepala Subbidang Perencanaan PP Perpres dan Fasilitasi Prolegda. 2018 ya? 2018. Jadi waktu itu masih istilahnya masih subbidang ya, masih eselon 4. Nah, sebenarnya di tahun itu untuk di Pusren itu sendiri ketika dia mendapatkan jabatan tambahan sebenarnya bisa ada pilihan. Apakah dia memilih salah satu, artinya dia mengambil jabatan strukturalnya terus kemudian melepas perancangnya, atau sebenarnya bisa juga dua-duanya. Jadi dia bisa rangkap jabatan gitu. Kalau kita istilahnya itu di perancang itu rangkap jabatan sebagai jabatan struktural dan juga sebagai perancang. Cuman memang entah bagaimana ya waktu tahun 2018 SK yang turun itu memang hanya muncul SK strukturalnya. Jadi secara otomatis sebenarnya sejak tahun 2018 itu sudah bukan perancang peraturan undang-undang. Dan yang sangat disayangkan sampai dengan tahun 2018 belum ada pengangkatan. Kalau kita tuh kan dari ahli pertama terus kemudian ahli muda gitu ya. Nah, waktu tahun 2018 itu memang kita belum sempat untuk pengajuan kum dan macam-macam ya. Jadi ya itu menjadi ya sangat disayangkan sih waktu pas pindah ke jabatan di jabatan struktural ya. Tapi untungnya tahun 2021 kemarin kan ada kebijakan penyetaraan jabatan. Ya, semuanya jadi JFT. Semuanya menjadi JFT lagi. Jadi yang sebelumnya sempat terhenti selama 4 tahun. 4 tahun. Akhirnya kembali lagi. Kembali menjadi perancang lagi. Dan harus ada kewajiban untuk mengumpulkan angka kredit lagi. Itu jadi satu warna sendirilah selama kurun waktu jadi ASN itulah. Oke. Tapi yang menarik dari Mas Indra adalah dalam kurun waktu 2010 menjadi PNS ya, ASN. Berarti diangkatnya 2011. Angkatnya TMT-nya 2011. Nah, 2011, kemudian di 2014 itu menjadi perancang, di 2018 berarti kayak selisih hanya 7 sampai 8 tahun udah bisa menjabat sebagai subkoordinator atau pada saat itu Kasub ya. Iya. Itu sebuah prestasi juga karena biasanya kan yang kita tahu didahulukan senior yang lebih lama, bisa jadi bahkan ada beberapa orang yang atau beberapa ASN yang dia baru bisa jadi Kasub setelah 13 bahkan hingga 15 tahun menjabat gitu kan. Berarti ini salah satu yang perlu kita highlight sahabat BPHN bahwa narsum kita pada siang hari ini adalah salah satu orang yang mendapatkan jabatan struktural pun di usia yang masih muda pada saat menjabat PNS-nya seperti itu. ASN kalau sekarang bukan PNS lagi, sekarang semua aparatur sipil negara. Baik, kemudian Mas Indra sendiri kan sekarang masih background terakhir kita ngomongin teman-teman ASN yang akan atau CASN atau CPNS yang mau mendaftar ini kan dari tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Indra bahwa beliau ini masuk menjadi ASN di Kumham itu masih dalam strata 1 ya? Strata 1. Strata 1. Sekarang masih? Oh, masih strata 1 sudah menjadi subkoor. Jadi masih ada harapan nih buat ASN muda ya. Meskipun belum pada S2, ini udah bisa jadi subkoor, kemudian perancang juga. Jadi ternyata background pendidikan memang akan tentunya mendukung kompetensi kita dalam bekerja, namun bukan berarti dengan hanya baru di strata 1 sekolah sih memang sebenarnya gak gampang ya. Strata 1 pun kita 4 tahun lebih itu juga pusing gitu kan. Apalagi banyak tugas juga gitu. Tapi beliau bisa membuktikan dan beliau juga salah satu spillnya dari beberapa teman-temannya salah satu andalan kalau di Pusat Perencanaan Hukum Nasional seperti itu ya. Baik sahabat BPHN, kemudian mungkin bisa diceritakan Mas Indra sejak menjadi perancang peraturan perundang-undangan muda, ahli muda, apa saja sebenarnya peran dan kontribusi yang telah diberikan kepada BPHN, Kemenkumham bahkan kepada masyarakat, tentunya terkait kebijakannya ini. Kalau kontribusi mungkin kontribusi yang seperti apa nih? Yang besar kah yang atau kalau kita maksudnya ketika kita beraktivitas sebagai ASN itu ya terus kemudian kita melaksanakan tugas kita setiap hari sesuai dengan target kerja kita masing-masing, itu saya pikir setiap hasil yang kita keluarkan itu pun jadi kontribusi kita juga gitu. Apapun itu ya, sekecil apapun itu.
Karena kita kan selalu melihat kalau bicara tentang kontribusi itu sesuatu hal yang memang bisa dilihat dalam konteks pandangan mata gitu ya, ataupun mungkin suatu hal yang kalau misalkan bangunan itu suatu hal yang bisa dinikmati semua orang. Cuman satu hal yang harus kita pahami ya sebagai seorang PNS, bahwa setiap kreasi kita, setiap hasil kerja kita tiap hari itu ya mungkin itu menjadi satu kontribusi kita juga ya untuk negara, karena setiap hal-hal kecil-kecil itu saya pikir menjadi satu keberhasilan bersama sih yang mungkin nanti bisa jadi satu dampak juga gitu ya. Kalau dikaitin lagi dengan perancang ya, saya apa ya, kita beraktivitas di melakukan perancangan peraturan perundang-undangan gitu. Kita terlibat dalam panitia antar kementerian, terus kemudian terlibat dalam proses harmonisasi. Kalau di di Pusren itu kan penyusunan naskah akademik ya, jadi salah satu tusi kita. Dan di tusi saya itu kan juga terkait dengan perencanaan legislasi. Nah, itu jadi ya makanan kita sehari-hari lah yang mungkin target kita yaitu kontribusi kita tiap hari buat negara. Berarti mindset yang dulunya Mas Indra sendiri paham bahwa ASN atau PNS itu sebenarnya kebanyakan di bidang pelayanan di kecamatan, kelurahan seperti itu ya. Sekarang jadinya berubah bahwa ternyata banyak sekali peran-peran ASN terutama di unit pusat seperti itu ya, yang sangat berpengaruh atau mempengaruhi kebijakan. Di antaranya tadi mengurusi prolegnas, kemudian penyusunan naskah akademik yang itu bagian dari part of-nya RUU itu sendiri ya, sebuah peraturan perundang-undangan yang dirancang oleh negara dan itu dibuat oleh para ASN ini, seperti itu. Baik, kita masuk ke inovasi yang kemarin dimenangkan nih, diberi penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM. Boleh diceritakan nggak perjalanan atau pertama inovasinya tuh apa sih dan perjalanannya gimana? Inovasi itu sendiri yang dibuat oleh Mas Indra. Iya. Mungkin awalan dulu kali ya. Ini kita kalau waktu pas banyak teman-teman gitu ya di waktu pas melihat dapat penghargaan kemarin karya di Madya itu hanya melihat sosok Indranya gitu. Karena waktu pas di foto terus kemudian dapat penghargaan dari Pak Menteri dan macam-macamnya gitu. Yang mungkin saya coba garis bawahi gitu ya, di awal ini sebenarnya penghargaan yang minggu kemarin saya terima itu merupakan satu kerja keras tim sebenarnya. Karena di belakang saya itu ada tim bidang perencanaan legislasi gitu ya di Prolegnas ataupun di Proksun PP Perpres, terus kemudian juga yang tidak kalah penting itu ada tim IT juga yang ikut berkontribusi juga itu. Artinya semua yang saya dapatkan kemarin itu sebenarnya jadi satu kerja keras tim sih yang mungkin kita juga harus berikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terkait juga. Nah, bagaimana kemudian kemarin itu bisa dapat penghargaannya secara pribadi saya juga kurang tahu ya. Karena memang untuk yang penghargaan karya di Madya itu kan yang saya nggak tahu ya. Tapi kalau sepemahaman saya, kalau nggak salah itu kan pengajuan dari unit, pengajuan dari unit ke kementerian, untuk kemudian nanti di kementerian itu ada memang proses pembahasannya sendiri, ada proses tim seleksinya sendiri, sehingga kemarin itu ada beberapa orang yang sepertinya dianggap cukup memenuhi kriteria lah untuk mendapatkan penghargaan karya di Madya gitu ya. Jadi kalau proses bagaimana kemudian bisa mendapatkan penghargaan yaitu kita ikut proses bagaimana organisasi ini berjalan itu. Yang paling penting dari itu sebenarnya kita proses untuk membuat inovasinya gitu. Karena saya langsung bicara tentang Imonef legislasi ini. Sebenarnya ini kan satu inovasi yang memang secara tidak secara sengaja untuk dibuat gitu ya. Jadi Imonef legislasi itu secara prosedur, secara proses kita melakukan monitoring evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan itu sudah pernah kita laksanakan sejak tahun 2016 gitu ya. Jadi kalau sahabat BPHN itu sering mengikuti proses-proses pembahasan regulasi di BPHN tuh kita dari tahun 2014 sampai dengan sekarang ini kita sering untuk melakukan rapat-rapat pembahasan tahunan
yang itu berkoordinasi dengan seluruh kementerian. Jadi proses monitoring itu pun suatu hal yang biasa untuk kita lakukan, dan waktu itu kita menggunakan aplikasi yang diolah oleh kantor staf presiden. Jadi ada satu aplikasi yang memang itu menjadi satu sarana untuk monitoring program prioritas nasional kalau nggak salah. Jadi salah satu tusi KSP kan waktu itu melakukan pengendalian ataupun pengawasan terhadap program-program prioritas presiden yang perlu untuk dilakukan akselerasi ataupun percepatan. Nah, karena peraturan perundang-undangan ini menjadi satu hal yang cukup urgent untuk dilakukan akselerasi, karena kita waktu zaman 2015-2016 itu kan sudah mulai sering kita dengar itu istilah-istilah deregulasi gitu ya. Yang bahkan kalau nggak salah tahun 2016 juga Kementerian Dalam Negeri itu bahkan sempat menghapuskan 3.000 perda gitu ya, sebelum kemudian dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi proses untuk reformasi di bidang peraturan perundang-undangan ini memang sudah kita cukup lama untuk kita lakukan. Hanya saja memang dari sisi data dukung, lalu kemudian juga dari sisi sarana dan juga dari sisi mungkin sarpras dan lainnya. Waktu itu kita masih menggunakan sarpras yang memang entah itu dari kantor staf presiden ataupun juga dari Bappenas. Nah, di tahun 2020 ya 2021 mungkin sahabat BPHN kita coba untuk mencoba untuk berdikari gitu ya. Karena memang ini adalah program kita, Prolegnas dan Proxen PP ini adalah suatu hal yang menjadi tanggung jawab BPHN. Alangkah baiknya ketika semua infrastrukturnya itu memang kita yang mengelola. Karena berdasarkan beberapa evaluasi yang ada gitu ya, memang ada sedikit perbedaan ketika kita bicara tentang monitoring yang terkait dengan Monef pembangunan, prioritas nasional pembangunan, dan juga ketika kita bicara tentang monitoring yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, hal-hal khusus inilah yang kemudian kita coba angkat di tahun 2020-2021 itu, dan juga ini juga jadi satu dorongan juga dari pimpinannya waktu itu, Prof. Beni waktu masih menjadi kepala BPHN itu, kita sama-sama membangun aplikasi sendiri yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan berdasarkan kondisi itu juga kemudian jadi satu trigger kita juga untuk berinovasi, untuk memikirkan kira-kira hal apa saja yang perlu untuk kita kembangkan ya dari sisi data dukung daya dukung dari pelaksanaan tugas seperti itu. Jadi kalau dari masa keberlakuan ini belum terlalu lama juga implementasi. Karena berarti baru 2021. Oke, berarti sekitar 2 tahunan ya. Iya, 2 tahun. Jalan 3 tahun. Tahun ini masuk 3 tahun. Iya, betul. Dengan proses yang 3 tahun itu sebuah aplikasi harusnya dan sudah dimanfaatkan. Ya, sudah dimanfaatkan. Karena waktu tahun 2021 jadi itu kita langsung launching ke kementerian lembaga. Apakah tidak tumpang tindih dengan aplikasi yang diolah KSP tadi, atau ada perbedaan ranah? Yang pasti beda ya. Kalau dari sisi garis besarnya kita sama-sama lakukan monitoring program gitu ya. Tapi kita fokus kepada program yang terkait dengan peraturan perundang-undangan ataupun regulasi, karena memang ini agak spesifik ya kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan ini, agak mungkin kan Mbak Nurul pernah terkait dengan program pelaporan juga. Jadi banyak hal-hal yang ternyata kalau kita mencari data dukung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan memang seharusnya ada satu fitur tersendiri. Oke. Menarik sekali sahabat BPHN ketika kita ngomongin MONEF legislasi. Mungkin sahabat BPHN juga bisa kepo ya, MONEF legislasi itu apa. Namun memang ini aplikasi yang tidak diperuntukkan oleh seluruh masyarakat ya. Masyarakatnya tertentu, yaitu kementerian lembaga. Ada satu fitur yang sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan MONEF legislasi, dan itu bisa bisa diakses oleh masyarakat. Apa itu, Mas? Jadi tadi yang MONEF legislasi itu kan monitoring perkembangan seluruh peraturan perundang-undangan yang disusun oleh kementerian lembaga. Nah, secara umum kalau yang penglihatan saya, ini kita kan sering hiperregulasi dan macam-macam gitu, dan itu memang secara faktanya memang iya. Di tahun ini saja kalau nggak salah di MONEF legislasi itu ini yang terkait dengan
Proleg dan Proksun itu ada sekitar 200-an lebih ya peraturan perundang-undangan yang itu kita lakukan monitoring. Artinya secara paralel saat ini di seluruh kementerian itu sudah sedang menyusun 200 lebih peraturan yang itu levelnya level tingkat pusat saja, belum sampai level tingkat menteri. Nah, jadi pertanyaan kan sudah sampai mana sih peraturan itu dilakukan penyusunan itu, dan sebenarnya ini menjadi pengembangan kita juga ya selama ini, yang mengetahui perkembangan penyusunan tersebut, mengetahui apa posisinya peraturan sekarang saat ini ada di mana, lalu kemudian permasalahannya itu di mana saja gitu ya. Itu kan hanya di lingkungan kita saja di kementerian. Nah, tahun 2023 kemarin ini juga jadi salah satu pengembangan kita ya. Kita coba buka akses itu ke masyarakat dan kita kaitkan dengan fitur partisipasiku. Jadi kalau sahabat BPHN itu membuka website BPHN gitu ya, itu ada salah satu fitur progres perencanaan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya itu mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang saat ini disusun oleh kementerian lembaga. Nah, masyarakat secara umum, baik itu secara personal ataupun mungkin secara kelembagaan gitu ya, yang memang yang memang memiliki keterkaitan dengan rancangan peraturan, itu bisa mengetahui ini proses rancangan peraturan RPP ini sebenarnya proses posisinya saat ini sedang ada di mana sih, siapa yang melakukan penyusunannya itu bisa mengetahui. Terus kemudian apakah memang ada permasalahan-permasalahan dalam penyusunan itu bisa dilihat juga di dalam website BPHN ya tadi, di dalam progres perencanaan. Jadi saya pikir Imonef legislasi ini bukan lagi satu konsumsi yang memang menjadi program produk kita saja, tapi memang kita sudah coba buka agar bisa diketahui juga oleh seluruh khalayak ramai, terutama konteksnya adalah yang paling terpenting itu adalah peraturan perundang-undangan apa saja yang sedang disusun oleh pemerintah saat ini dan progresnya sudah sampai sejauh mana. Karena biasanya itu yang untuk beberapa lembaga stakeholder tuh biasanya selalu pingin tahu, karena pasti kan keterkaitan rancangan peraturan itu pasti ada kaitannya dengan masyarakat itu. Oke, berarti rancangan peraturan yang ada di Imonef legislasi adalah semua yang diprakarsai oleh pemerintah, sedangkan benar. hanya yang di pemerintah ya, untuk yang di DPR tidak berarti ya? Yang di DPR kita masuknya di lamanya DPR berarti. Oke, siap. Menarik sekali sahabat BPHN, tadi kita sudah dijelaskan secara singkat bagaimana proses bisnis. Kita bahkan udah ngomongin proses bisnis dari Imonef legislasi itu sendiri sahabat BPHN. Kita bukan ngomongin lagi prestasinya ASN satu ini, tapi udah ngomongin Imonef legislasi, dan juga telah tadi ada turunannya lagi atau sebenarnya partner aplikasi kali ya dari partisipasiku ini, karena memang kita punya kebutuhan untuk menyerap aspirasi publik juga pada proses pembentukan rancangan undang-undang seperti itu ya Mas Indra ya. Oke, baik. Dari inovasi yang dibuat sama Mas Indra ini sendiri yaitu Imonef legislasi, apa kondisi yang sebelumnya atau kondisi before after ya, sebelum adanya Imonef legislasi sampai sekarang ada, itu bermanfaat seperti apa? Karena pasti ketika Pak Menteri memberikan penghargaan, pasti aplikasi ini berdampak seperti itu. Apa Mas Indra? Silakan. Before afternya, yang tadi sempat saya sampaikan ya, waktu awal-awal kita melakukan monitoring evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, memang kita masih menggunakan formatnya itu format dalam konteks program pembangunan ya. Yang memang kalau kita melihat dari aspek peraturan perundang-undangan ada beberapa hal-hal fungsi di dalam peraturan perundang-undangan yang itu tidak cukup terwakili ataupun tidak cukup bisa digali manfaatnya dari sisi aplikasi itu sendiri gitu ya. Nah, dengan adanya Imonef legislasi ini sebenarnya kita mau coba memberikan kemudahan ya bagi kementerian ataupun lembaga yang memang melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan progres peraturannya. Karena kalau ini jadi salah satu ini juga sih sebenarnya alat kita untuk melaksanakan amanat di dalam Perpres 87. Karena kalau di Perpres 87 itu kan salah satu yang diamanatkan bahwa setelah kita melakukan pengkoordinasian untuk perencanaan peraturan perundangan, lalu kemudian kementerian lembaga itu melakukan penyusunan peraturannya, nanti tindak lanjutnya adalah kementerian lembaga melakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM.
Dan pelaporan itu bukan hanya dalam konteks penyusunannya saja, tapi juga dalam konteks permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Karena nanti ini menjadi satu tanggung jawab bagi kita ya di Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan debottlenecking permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, Imanef legislasi ini kita coba untuk berinovasi untuk melakukan satu pelayanan publik ya, pelayanan publik dalam konteks luas kepada kementerian lembaga untuk memberikan kemudahan-kemudahan tersebut gitu ya. Jadi mulai dari fiturnya yang menyesuaikan dengan tahapan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses penyusunan sampai dengan proses pengundangan, sampai dengan kita mencoba untuk mengadjust semua data dukung dan juga semua tampilannya itu sesuai dengan kebutuhan kementerian lembaga. Dan ya harapannya sih ini benar-benar bisa memberikan kemudahan gitu ya buat kementerian lembaga, karena tadi pelayanan publik itu bukan hanya kepada masyarakat umum sebenarnya, tapi ketika kita ASN memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pelayanan publik kita itu kepada kementerian lembaga. Artinya kita juga harus bisa memberikan prosedur yang lebih mudah, prosedur yang lebih cepat dan lebih sederhana terhadap mitra kita di kementerian lembaga. Dan satu lagi saya pikir ini jadi satu kelebihan pasca dengan pembentukan Imanef legislasi ini tadi yang kita sempat diskusikan tadi ya, bahwa progres dari peraturan perundang-undangan yang memang sedang dalam proses penyusunan di kementerian lembaga ini bisa diketahui oleh masyarakat dan itu bisa diakses oleh aplikasi partisipasiku seperti itu. KUHP berarti kemarin juga dikawal di dalam Imanef legislasi. KUHP salah satu termasuk yang memang waktu itu kita coba masukkan di dalam monitoringnya. Kan waktu itu penyusunannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Jadi proses partisipasi pun termasuk di dalam lingkupnya juga. Oke, menarik sih, sesuai dengan namanya ya, Imanef legislasi. Tentunya memberikan kemudahan, kemudian secara progres juga memberikan cepat tadi ya. Jadi kementerian lembaga memang memiliki tugas dan fungsi untuk monitoring, kemudian dilaporkan kepada Menteri dan Hukum dan HAM, kemudian semua proses itu bisa dilihat secara transparan oleh seluruh masyarakat bahwa sudah sampai sejauh mana. Jadi kalau misalnya ada kata-kata kerja pemerintah tuh ngapain sih selama ini, ternyata dalam 1 tahun sahabat BPHN kita semua dapat melihat progres atau perjalanan dari suatu rancangan undang-undang atau rancangan peraturan perundang-undangan itu, mulai dari prosesnya, bahkan di tahun ini ada sekitar 200-an ya. 200 kalau tidak salah 211 ya secara spesifik. 211 peraturan perundang-undangan yang sedang dikerjakan dalam tahun 2023. Yang jelas ini sudah sebenarnya itu tergolong sedikit. Itu tergolong sedikit ya. Tergolong sedikit karena kalau di level kementerian itu kan di level PP Perpres dan undang-undang gitu ya. Dan di pemerintah saja. Tapi kalau kita bicara di kementerian, terus kemudian peraturan daerah itu lebih banyak lagi. Artinya sebenarnya proses Monef legislasi ini masih sebagian kecil ya dari tanggung jawab kita untuk melakukan penataan regulasi secara keseluruhan. Dan itu menjadi tantangan kedepannya sih, bahwa kita sebenarnya bukan hanya dalam lingkup ini saja, tapi sebenarnya kita butuh termasuk ke dalam peraturan menteri dan macam-macamnya. Oke, berarti ada permasalahannya itu overregulasi kita. Kemudian kita punya salah satu solusinya adalah kita punya Imanef legislasi yang untuk mengevaluasi ini. Kemudian nanti Kemenkumham atau BPHN di sini yang punya aplikasi dalam memonitoring ini punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi bahwa sebuah peraturan perundang-undangan itu dihapuskan. Seperti itu Mas Indra? Iya. Jadi banyak dari salah satu hasil ketika kita melakukan monitoring evaluasi tersebut, ternyata baru kita ketahui peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sudah diusulkan mulai dari tahun 2020 gitu ya, atau mungkin 2019 sampai dengan tahun ini masih berjalan ya. Artinya sudah lebih dari 3 tahun gitu ya. Nah ini sebenarnya di dalam konteks kita bicara tentang efektif dan efisiensi peraturan perundang-undangan ya, ini salah satu asas tuh di peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan tuh harus efektif dan efisien. Nah ini jadi satu cerminan banyak peraturan perundang-undangan kita yang penyusunannya itu berlarut-larut gitu ya, terus kemudian juga tidak kunjung untuk disahkan, sehingga itu juga berdampak terhadap efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang ada. Karena
kita kan bicara peraturan perundang-undangan itu bukan hanya sekedar untuk dibuat saja, tapi kita mengharapkan agar bisa untuk segera diaplikasikan kepada masyarakat dan kemudian bisa melihat dari sisi dampaknya gitu ya. Nah, ini jadi satu evaluasi kita ketika begitu banyak peraturan perundang-undangan yang bertahun-tahun belum selesai disusun dan ternyata masih bergulir sampai dengan sekarang. Itu kita coba untuk lakukan proses penataan gitu ya. Ada beberapa rancangan peraturan yang memang kita dorong kepada kementerian lembaga ketika memang peraturan ini tidak masih banyak hal yang perlu untuk dilakukan pendalaman di internal gitu ya. Lalu kemudian banyak hal yang ternyata butuh koordinasi lagi dengan kementerian lembaga terkait lainnya. Kita coba untuk dudukan bersama, lalu kemudian mencoba untuk mencari jalan keluar kira-kira peraturan perundang-undangan ini model akselerasi apa yang perlu untuk kita lakukan gitu ya. Dan kalau memang ternyata perlu untuk disederhanakan ataupun digabungkan dengan peraturan lain yang sedang existing ataupun bahkan konteks yang lebih ekstrimnya ya sepertinya pemangkasan saja gitu. Itu sudah pernah terjadi? Beberapa ini di Proksum 2023 ini bahkan ya, ada 1 ataupun 2 judul yang sampai dengan bulan Agustus ini kita tidak lanjutkan gitu. Dan itu juga berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Pemprakarsa juga dan juga Kementerian Lembaga terkait lainnya. Karena dari evaluasi kita sepertinya ini lebih efektif ketika peraturannya misalkan digabungkan dengan peraturan perundang-undangan yang memang di sisi lain ternyata paralel sedang berjalan juga gitu. Kemarin tuh kita misalkan membahas terkait dengan tunjangan kinerja daerah gitu ya. Dari Kementerian Keuangan. Ternyata di satu sisi itu juga ada proses pembahasan terkait dengan manajemen ASN yang tentu di dalamnya juga berbicara tentang tunjangan aparatur sipil negara. Nah, itu kan konteksnya 2 peraturan yang jalan sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Nah, ini satu pembahasan yang kita lakukan lakukan bersama gitu ya sebagai salah satu proses debottlenecking juga, karena sampai dengan bulan Agustus kemarin itu rancangan peraturan perundangan tersebut masih belum bergulir sehingga RUU ASN juga setahu saya berjalan, tapi sekarang udah nggak ada kabar. Entah kapan nanti akan ada kabar lagi gitu ya. Itu yang sebenarnya kita harus tahu itu permasalahannya ada di mana gitu. Kalau memang ternyata kita perlu untuk simplifikasi, kita hentikan penyusunannya sehingga diefektifkan dengan peraturan yang lain ya, itu satu hal yang sebenarnya jangan ragu untuk kita ambil seperti itu. Oke. Baik, cuma RUU ASN sepertinya bolanya lagi ada di DPR ya, bukan prakarsanya bukan di pemerintah. Jadi sepertinya beda. Jadi kita nggak bisa nih para ASN, kita nggak bisa nih mempertanyakan RUU ASN kepada Mas Indra, sayang sekali. Tapi next mungkin kalau saya sudah ada pembahasan, kita cari Mas Indra lagi ya. Sudah sejauh mana RUU ASN ini digelorakan di Senayan gitu. Baik, selanjutnya. Ini menarik sih berbicara tentang MONEF legislasi karena banyak hal yang kita tidak ketahui, apalagi kita masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi ini. Kemudian kita juga tidak terkena dampak mungkin ya. Kita boleh kayak gitu, tidak terkena dampak langsung karena ini memang dampak langsungnya diperoleh oleh masyarakat KL yang mendapatkan kemudahan. Tapi sejauh ini seluruh KL berarti memang diharuskan untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi kayak sudah sangat minim untuk pertemuan secara langsung atau enggak proses yang berbelit-belit seperti itu ya Mas ya? Kalau pertemuan sebenarnya ada ya, karena kita pertemuan yang memang sifatnya mengkoordinasikan secara keseluruhan. Tapi kalau pertemuan yang dalam konteks ini bilateral, sebenarnya kita dengan adanya MONEF legislasi itu juga ini MONEF ini kan sebenarnya rumah besar itu aplikasi Sirenkum gitu ya. Nah itu proses-proses yang terkait dengan perencanaan peraturan perundang-undangan secara manual kita coba untuk lebih simpelkan sih dengan hal-hal yang sifatnya digital seperti ini. Oke, berarti sudah sangat memanfaatkan teknologi informasi sahabat BPHN ya. Dan kemudian selanjutnya untuk hambatan dari inovasi ini sendiri sebenarnya apa sih Mas Indra? Hambatan ya? Iya, karena ini kan 3 tahun sudah berjalan, secara manfaat kita udah dari tadi jelas nih, bermanfaat sekali. Tapi hambatan sejauh ini dari 3 tahun terakhir ini bukan kenapa belum optimal, saya rasa sih sebenarnya cukup optimal ya. Namun ada tidak sih hambatan-hambatan yang dihadapi?
hambatan pelaksanaan itu memang ini kalau kita bicara aplikasi ya, kan aplikasi itu sebenarnya sarana. Ya. Jadi dia bukan satu alat utama untuk kita melakukan kinerja kita gitu ya, tapi sebenarnya sarana untuk melakukan percepatan untuk berkinerja. Nah, ketika kita bicara tentang sarana, tentu nanti kita akan bicara tentang daya dukung di belakangnya gitu ya. Mulai dari infrastruktur kita dan macam-macamnya gitu ya. Terus kemudian juga kita bicara sarana berarti ada yang menggunakan sarana tersebut, dan yang menggunakan sarana tersebut kan kementerian lembaga juga. Nah, proses-proses koordinasi antara kita terus kemudian juga dengan kementerian lembaga itu yang kadangkala juga menjadi satu permasalahan kita juga gitu ya. Imonef legislasi ini tidak akan memberikan satu informasi yang utuh kepada masyarakat ketika kementerian lembaga yang memang mengampu aplikasi tersebut tidak memberikan satu data dukung yang cukup komprehensif gitu ya. Artinya ketika kementerian lembaga itu misalkan kita melakukan pelaporan itu per triwulan gitu ya, dalam satu tahun itu berarti 4 kali pelaporan. Nah, ada satu saja misalkan satu sesi kementerian lembaga tidak melakukan penyampaian progresnya, maka satu sesi tersebut kita kehilangan kehilangan track recordnya sampai sejauh mana kemudian peraturan perundangan tersebut progresnya gitu. Dan itu juga nanti karena memang aplikasi kita ini langsung terkait dengan aplikasi partisipasiku yang bisa diakses oleh masyarakat, maka kehilangan satu track record tersebut berpengaruh juga terhadap masyarakat. Kemudian nanti tentu informasi yang bisa diperoleh oleh masyarakat tidak secara utuh bisa didapatkan. Jadi saya pikir hambatan paling penting ya koordinasi dan diantara kita, terus kemudian kementerian lembaga dan juga beberapa stakeholder terkait untuk sama-sama menggunakan aplikasi ini secara optimal. Tanpa kita melakukan satu penggunaannya memang secara kontinu, secara komitmen, tentu manfaatnya tidak bisa kita. Ada banyak tidak kementerian lembaga yang kalau misalnya sudah di proses ini kayak udah upload, tapi nanti di tengah perjalanan lupa upload gitu? Secara keseluruhan banyak atau enggak itu fluktuatif biasanya. Oh, okay. Tapi dalam satu rentang waktu biasanya ada aja sih, ada aja satu ataupun dua kementerian ya. Nah, untungnya di tahun 2023 ini karena memang kita selalu rutin ya, makanya saya pikir proses aplikasi ini tidak bisa berjalan sendiri kita lepas begitu saja, tapi kita butuh proses-proses koordinasi lebih lanjut dengan kementerian kementerian teknis lainnya. Kita selalu dorong ke mereka sih untuk melakukan pelaporan, dan itu alhamdulillah di tahun 2023 ini kemarin itu dari kita kalau nggak salah 30 kementerian lembaga gitu. Mungkin yang melewatkan khilaf gitu ya, satu ataupun dua peraturan, mungkin hanya sekitar 2 ataupun 3 kementerian dari sekian banyak kementerian yang ada. Mas Indra mungkin bisa minum dulu. Silakan minum dulu. 30 kementerian hanya 2 ya. Maksud saya ini memang akan menjadi hambatan, dan tapi proses untuk kita bisa mengingatkan kembali atau melaporkan berarti hanya per triwulan itu. Ada terms waktu untuk melaporkan. Per triwulan itu satu ending kita ambil secara penilaian secara keseluruhannya. Jadi kan ini mungkin saya sampaikan juga mungkin sahabat BPN ya. Ada satu fitur di Imonef legislasi itu juga terkait dengan kinerja kementerian. Cuma memang untuk kinerja kementerian ini hanya bisa dilihatnya oleh kita dan juga oleh pimpinan ya. Karena memang ini konteksnya nanti adalah konteks seberapa evaluasi berkinerja kementerian lembaga tersebut. Nah, itu kita melakukan cut penilaiannya itu per 3 bulan itu. Tapi kalau dari sisi kementerian itu sendiri ingin melakukan update setiap peraturan perundangannya, saya pikir setiap hari pun bisa sebenarnya. Jadi hari ini dilakukan update, lalu kemudian ternyata 2 ataupun 3 hari itu ternyata sudah berprogres lebih cepat lagi, disampaikan lebih baru lagi, itu bisa. Berarti lebih pada
ini ya, untuk membiasakan untuk melaporkan dalam MONEF legislasi sepertinya seperti itu ya. Oke, baik sahabat BPHN, sangat menarik ketika kita berbicara tentang MONEF legislasi, sembari kita tanya jawab dengan Mas Indra sendiri terkait dengan MONEF legislasi dan juga proses-proses kemarin akhirnya MONEF legislasi mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM. Mungkin kita sambil membaca, jika ada pertanyaan dari sahabat BPHN yang sudah join live kita dari awal sampai sekarang, apakah ada pertanyaan? Silahkan, boleh bertanya tentang MONEF legislasi atau bahkan ada kementerian lembaga yang kementerian lembaga yang juga nonton nih live kita baik di TikTok maupun di Instagram, bisa nanya-nanya. Atau ada yang belum upload, bisa juga sarana live ini mengingatkan kepada kementerian lembaga yang belum upload progresnya seperti apa, monggo jangan lupa untuk dilaporkan ke dalam MONEF legislasi sahabat BPHN. Seperti belum ada ya, tadi baru semangat ya dari akun Ibu Siti. Ini fansnya Mas Indra nih kayaknya, selamat sukses selalu gitu. Ada lagi untuk di TikTok, apakah ada? Cukup banyak ya. Kemarin itu kayaknya banyak komen-komen yang supporternya banyak loh, Mas Indra ini pantas menang gitu ya. Dari BPHN. Baik. Ini. Dari kemarin tuh MONEF legislasi sudah menang dan tadi mendapatkan penghargaan gitu. Kemudian tadi Mas Indra bilang bahwa kesuksesan itu sebenarnya kesuksesan tim gitu ya. Dalam 3 tahun ini membangun MONEF legislasi itu, karena saya juga lumayan ngikutin, jadinya paham bahwa meskipun dalam kurun waktu yang bisa dikatakan balita gitu ya, tapi progresnya cukup panjang, cukup cepat sih sebenarnya progresnya seperti itu, karena tim IT yang kuat, kemudian juga paham maksudnya dasar mengapa aplikasi ini dibangun, untuk kemudian seperti apa, dan juga pemanfaatannya itu menjadi salah satu juga yang membuat progres dari MONEF legislasi ini cepat seperti itu ya. Nah, untuk tim IT sendiri ini sebenarnya ini kita mengulik sedikit ya, dan juga kepada sahabat BPHN juga nih, siapa tahu banyak CASN ini yang akan mendaftar itu juga orang IT gitu, yang diberdayakan untuk membangun ini, apakah ASN atau vendor? Nah, alhamdulillah untuk yang MONEF legislasi ini kita semuanya dari tim kita ya, dari BPHN. Dari BPHN itu sendiri. Jadi memang di BPHN itu kan selain ada kita terkait dengan substansi peraturannya, di sisi lain juga kita punya untungnya tim-tim IT yang memang cukup mumpuni juga, ya, gitu. Betul. Jadi ini jadi satu dukungan juga sebenarnya buat kita di substansinya. Oke, wow. Selain substansinya ada, kemudian fasilitatornya juga ada fasilitatornya cukup kuat. Jadi ini salah satu wadah untuk kita mengapresiasi seluruh tim IT dengan adanya era digital transformasi. Ini memang yang dibutuhkan adalah tenaga IT yang mumpuni, terutama bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, murah, terutama seperti amanat juga sebenarnya Mas ya, untuk pelayanan publik kan kita memang diamanatkan seluruh kementerian lembaga itu punya inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik yang juga sangat memudahkan untuk seluruh masyarakat. Nah, kemudian Mas Indra, apa sih sebenarnya yang diharapkan dengan adanya penghargaan ini? Udah dapat penghargaan nih dari Pak Menteri, apalagi setelah ini di kala masa kerja Mas Indra yang terhitung juga belum lama, punya jabatan yang cukup strategis. Kayaknya berat banget nih pekerjaannya ya, sampai kayaknya udah lama deh jadi ASN tapi nggak kerasa. Tapi akhirnya kalau boleh dikatakan karya Dika Madya itu kan sebenarnya biasanya diperuntukkan oleh orang-orang yang udah tua nih, maksudnya yang udah lama nih masa jabatannya kan. Tapi di usia Mas Indra, secara usia, secara jabatan, secara menjabat sebagai ASN-nya pun itu tergolong masih muda gitu loh, tapi udah mendapatkan penghargaan ini. Berarti kan ini juga menjadi penyemangat ya buat kita para ASN muda sendiri untuk bisa berdikari, berdedikasi, dan salah satunya kementerian kita alhamdulillahnya sangat apresiatif ya, dapat melihat bahwa memfokuskan untuk mengapresiasi orang-orang atau tim atau bahkan inovasi yang dilakukan oleh satu unit gitu ya, sebuah unit gitu untuk bisa diberikan penghargaan seperti itu. Nah, harapannya sendiri dengan penghargaan ini tuh apa dari Mas Indra sendiri? Ya, saya pikir kan penghargaan ini jadi satu bentuk dorongan ya bagi dari kementerian sendiri kepada pegawainya untuk terus berinovasi gitu ya.
Nah, ini juga saya baru tahu kemarin juga nih terkait dengan penghargaan Karya Dika itu. Ternyata memang ketika kementerian itu memberikan satu penghargaan kepada pegawainya, tidak melulu dia terkait dengan inovasi yang terkait dengan tugas ataupun kinerjanya gitu ya. Karena ternyata kemarin waktu pas saya sebelum mendapat penghargaan, saya baru tahu ternyata ada tiga mulai dari penghargaan terkait dengan Karya Dika Prakasa. Jadi ini ada terkait dengan prestasi-prestasi yang sifatnya mungkin individu ataupun tim yang itu tidak terkait dengan tugas kinerja di Kementerian Hukum dan HAM. Dan waktu kami mendapatkan penghargaan di Kementerian Hukum dan HAM, kan ada juga tuh beberapa teman-teman yang mendapatkan penghargaan di bidang prakarsa tadi gitu ya, karena ada beberapa yang terkait dengan lomba-lomba dan macam-macamnya gitu ya. Terus juga ada kemudian penghargaan yang terkait dengan kompetensi, baik itu kompetensi yang sifatnya nasional ataupun juga internasional. Jadi saya pikir ini jadi bentuk daya dorong sebenarnya dari institusi kepada setiap pegawainya, baik itu dia tidak melihat lingkup usia sebenarnya, karena kemarin itu kalau nggak salah satu yang dapat penghargaan juga itu angkatan 2019. Jadi kan baru 4 tahun ya? 4 tahun gitu ya, tapi sudah mendapatkan penghargaan. Jadi itu jadi satu hal positif lah yang seharusnya ini menjadi satu motivasi bersama juga bagi seluruh pegawai yang ada untuk kita memberikan optimalisasi di dalam setiap tugas-tugas kinerja kita. Dan saya pikir ini balik lagi ke diskusi kita di awal ya. Mungkin kalau bicara tentang ASN lalu kemudian juga bicara tentang PNS ya, kita bukan lagi bicara tentang pegawai yang konteksnya itu selalu berbelit-belit dengan birokrasinya gitu ya, dengan yang kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Iya, gitu. Betul sekali. Kalau ada yang bisa ditarik biaya kenapa harus digratiskan gitu. Nah, ini penghargaan model yang seperti ini yang sebenarnya mendorong bagi kita ya, setiap pegawai itu untuk terus berinovasi. Kira-kira dari dari kinerja yang kita miliki, apa sih yang bisa kita berikan satu hal yang baru bagi masyarakat gitu ya, baik itu dari sisi prosedurnya, lalu kemudian juga dari sisi mungkin sarana dan prasarananya yang itu bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat ataupun stakeholder terkait. Nah, ini menjadi sarana kita juga sih. Jadi ini ya harapan kita gitu ya, menjadi terbuka bagi semua pihak yang ada, bahwa penghargaan itu bukan hanya terkait dengan inovasi yang terkait dengan IT saja, tapi ketika kita bisa mengembangkan kompetensi kita sebagai ASN, terus kemudian juga bisa memberikan satu hal-hal yang positif bagi organisasi, itu pun menjadi apresiasi juga. Wow, itu udah macam kayak ini ya, closing statement gitu. Satu lagi deh, ada pertanyaan di live chat kita, mungkin. Ini kayaknya banyak yang menyimak ya, dan rata-rata mungkin banyak yang CASN. Kayaknya gak ada pertanyaan karena menyimak enak banget soalnya Mas Indra tuh menjelaskan tentang ASN-nya sendiri, kemudian tentang MONF legislasinya gitu kan. Nah, mungkin ini juga menjadi biar ada penyemangat juga buat calon-calon CPNS yang akan mengikuti seleksi. Kalau tidak salah tuh dalam waktu dekat, mungkin di bulan depan kali ya pembukaan CPNS. Nah, kalau dulu tuh Mas Indra kan di 13 atau 14 tahun lalu menjadi seleksi CPNS itu langsung ke Menkumham berarti ya Mas ya? Langsung ke Menkumham. Nah, mungkin di sini ada teman-teman atau sahabat BPHN yang akan mendaftarkan sebagai CPNS, mengikuti seleksi CPNS 2023 ini dan akan mengambil ke Menkumham. Itu harus diperhatikan lagi jabatannya. Kalau Mas Indra dulu sebagai perancang, dan di sini mungkin nanti diperhatikan ada berapa formasi, karena pastinya akan terbuka banyak sekali untuk seperti analis hukum seperti itu Mas ya. Kemudian pengelola bantuan hukum dan juga ada penyuluh hukum. Kemudian masih banyak jabatan-jabatan lagi lainnya seperti itu. Nah, pesan bagi para ASN yang masih bertugas mungkin Mas Indra, yang masih bertugas namun belum punya prestasi seperti saya dan teman-teman saya di belakang layar ini
Dan juga kepada calon ASN yang baru akan mengikuti seleksi CPNS. Seperti misalnya perubahan mindset dan lain Iya. sebagainya itu. Ini pertama buat ini ya, buat apa yang PNS seperti kita lah gitu. Iya. Memang di masa sekarang ini sesuai dengan apa arahan Pak Presiden juga ya terkait dengan reformasi birokrasi, bahwa kita dalam konteks kinerja kita sebagai ASN itu bukan lagi berbicara tentang prosedur yang kita lakukan ya, tapi kita memang harus berorientasi pada hasil ya. Nah, saya pikir mungkin pesan kita buat, dan mungkin ini pesan buat saya juga gitu Kita ya. semua sih, buat ya, kita benar. semua. Jangan kemudian kita melakukan kinerja itu sebagai satu bisnis as usual yang setiap hari kita lakukan gitu ya. Tapi sebenarnya kita harus mencoba untuk menargetkan diri kita sendiri, kira-kira orientasi hasil apa yang bisa kita peroleh dari setiap kinerja yang kita lakukan. Dan dengan orientasi hasil itu juga menjadi daya dorong kita juga sih, karena khawatirnya ketika kita tertumpu pada konteks kinerja kita yang sehari-hari yang hanya mengerjakan prosedur biasa seperti ini saja, kita menjadi terkungkung dengan aktivitas ASN kita secara keseharian gitu. Tapi kemudian kita melupakan bahwa kita sebagai ASN pun harus berkinerja optimal juga. Oleh karena itu orientasi hasil pun menjadi satu poinan penting ya, dan itu menjadi satu tolak ukur kita bersama. Dan jadi tantangan kita juga pada saat ini nih untuk ASN secara keseluruhan, kan kita sekarang banyak istilahnya tuh generasi milenial gitu ya. Bahkan ada istilahnya ASN milenial. Nah, ini jadi tantangan kita untuk kedepannya gitu, karena masyarakat yang kita hadapi saat ini itu bukan lagi masyarakat yang memang mereka selalu dalam konteks bicara tentang prosedur yang sifatnya manual gitu ya, datang ke kantor, kecamatan, lalu kemudian melakukan proses persuratan dan segala macamnya. Tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah dari sisi kecepatan, terus kemudian juga dari sisi kemudahan pelayanan dan macam-macamnya. Nah, ini bagi seorang ASN untuk bisa menghadapi hal-hal yang seperti itu berarti kan butuh out of the box mungkin ya. Kita harus mencoba Critical thinking yang out of the box gitu ya. Betul. Bagaimana kita mencoba untuk memberikan satu kinerja kita, bukan konteksnya adalah konteks kita melaksanakan tugas keseharian kita, tapi kira-kira dari sisi persepsi masyarakat apa yang kemudian bisa diperoleh oleh masyarakat dari sisi kemudahannya itu bagi kita tuh, bagi seorang PNS gitu ya. Nah, kalau bagi calon ASN ya, yang pasti yang paling terutama itu yang ya harus dibangun dulu komitmennya bahwa menjadi ASN itu, ini sekarang kita masih kuliah gitu ya, terus kemudian menjadi ASN itu bukan hanya sekedar kita jadi bukan hanya sekedar saja, ya betul gitu. Bekerja dapat gaji, bukan tapi sekedar itu ya, dituntut untuk hal-hal yang lebih. Dan itu saya pikir tantangan ASN ke depan dibandingkan dengan tantangan ASN saat ini tuh pasti beda. Ya, betul. Gitu. Betul. Terima kasih banyak Mas Indra, luar biasa loh. Kita langsung dapat banyak ilmu juga ini hari ini ya. Dan pesan dari Mas Indra sendiri, saya sepakat banget. Dan Mas Indra benar-benar representasi dari ASN muda yang punya semangat, bukan hanya bekerja itu kita passion. Kalau misalnya kita passion tuh pasti kita akan mencintai pekerjaan kita dan kita akan memberikan yang terbaik seperti itu ya. Bukan hanya sekedar bekerja, datang ke kantor, melakukan rutinitas, kemudian pulang, tanggal 1 kita gajian, bukan hanya sebenarnya itu, tapi kita bisa melakukan banyak hal lain gitu. Dan di Kementerian Hukum dan HAM tadi juga telah dijelaskan oleh Mas Indra sendiri bahwa banyak sekali ternyata prestasi yang diapresiasi oleh kementerian kita ini, di mana ada yang memang berdasarkan inovasi berbasis TI, kemudian juga ada yang prestasi yang sifatnya individu tapi non TUSI, kemudian juga ada yang prestasi yang diapresiasi oleh Menteri Hukum dan HAM itu baik secara nasional maupun internasional, yang bahkan itu non pekerjaan seperti itu, misalnya di bidang olahraga dan lain sebagainya, intinya yang di luar menunjang tugas dan fungsi dari kementerian itu sendiri. Sehingga ini sebenarnya menjadi penyemangat bagi kita semua
bersama bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa prestasi yang telah kita buat itu akan diapresiasi, baik itu dari tataran unit mungkin ya, organisasi, hingga juga dilirik juga oleh Pak Menteri seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak sore ini, banyak sekali bagi-bagi ilmunya. Bahkan kalau tadi mungkin inovasi dari Mas Indra MNF Legislasi itu untuk mendukung tugas dan fungsi ya. Untuk mendukung tugas dan fungsi. Mendukung seperti itu pekerjaan. Tapi di sini juga kita jadi belajar bahwa prestasi yang kemarin dapat penghargaan meskipun di foto itu adalah Mas Indra sendiri, tapi ternyata itu kerja dari banyak orang ya gitu, banyak anggota timnya seperti itu, mulai dari tim IT. Ternyata kita ASN ini banyak loh tim IT yang mumpuni, bukan hanya mungkin orang taunya kalau misalnya di perusahaan yang Google gitu yang memang basisnya teknologi, pasti itu kan banyak tenaga yang mumpuni di bidang IT, tapi ternyata ASN pun juga banyak sahabat BPHN. Jadi di sini buat seluruh sahabat BPHN yang akan mengikuti seleksi tes CPNS, jangan pernah meragukan dirinya masing-masing. Kita pasti punya sesuatu, akan tetapi justru tantangannya nanti ya Mas, ketika sudah kita masuk ke dalam dunia government ini, bagaimana kita bisa berkontribusi dengan kompetensi yang kita punya, pengalaman kerja yang kita punya, kemudian basic ilmu yang kita punya dulu, bagaimana kita bisa mendedikasikan atau berkontribusi lebih di organisasi kita, tentunya untuk mengembangkan, baik itu mengembangkan diri maupun juga mengembangkan organisasi kita, karena setiap ilmu atau setiap experience yang kita punya pasti akan bermanfaat ya di organisasi ini. Itu luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi, inovasinya sangat bermanfaat ya. Dan 2023 ini semoga makin banyak perkembangan lagi dari MNF Legislasi. Kalau tadi juga sudah dijelaskan, masyarakat bahkan sekarang bisa melihat gitu, bisa mengakses MNF Legislasi. Sedangkan terakhir saya tahunya ini diperuntukkan hanya untuk kementerian lembaga masyarakatnya, tapi sekarang masyarakat umum dapat berpartisipasi, terutama juga kita punya kanal partisipasiku yang itu memang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat agar masyarakat bisa mengakses, bahkan memberikan saran pendapat, partisipasinya sebagai salah satu part of dari peraturan merancang suatu peraturan perundang-undangan. Itu dibutuhkan partisipasi publik, dan kanal itu diperuntukkan oleh BPHN kepada seluruh masyarakat untuk dapat memberikan masukannya terhadap RUU yang saat ini sedang dikerjakan, RUU yang diprakarsai oleh pemerintah. Jadi kita mengajak seluruh masyarakat atau sahabat BPHN dimanapun Anda berada, kita semua dapat berpartisipasi dalam membangun negara ini, terutama dalam hal kebijakan, pembuatan rancangan undang-undang. Itu kita bisa akses di partisipasiku.bphn.go.id. Kalau mau lihat-lihat bagaimana sebuah proses rancangan peraturan perundang-undangan atau sekarang yang sedang disusun oleh pemerintah, itu apa saja yang sedang dimonitoring dan evaluasi, bisa mengunjungi MNF Legislasi BPHN. Semua ada di laman website bphn.go.id. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Indra sudah berkontribusi banyak untuk BPHN, untuk Kementerian Hukum dan HAM, untuk seluruh masyarakat, terutama kementerian lembaga telah memberikan banyak kontribusinya untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja sahabat BPHN, terima kasih banyak sudah mengikuti live kita dari jam 2 siang tadi. Untuk seluruh calon PNS atau yang akan mengikuti seleksi CPNS, jangan lupa dibaca-baca lagi, dan informasi hanya ada di official account ya, baik itu di website Kementerian Hukum dan HAM. Jangan sampai ada dari sahabat BPHN, terutama teman-teman yang di daerah, nanti dapat pungli atau apapun, jadi korban bahwa tes ini ada berbayar dan lain sebagainya. Gak ada. Setahu saya, setahu kami semua di sini, tes seleksi CPNS itu tidak ada yang berbayar. Jadi hanya ikuti akun-akun officialnya, dan jangan lupa untuk baca semua persyaratannya yang ada hanya di official account atau di website dari masing-masing kementerian lembaga. Ayo bergabung di Kementerian Hukum dan HAM, ayo berprestasi, ayo berinovasi, sama-sama kita bangun Kementerian Hukum dan HAM semakin baik ke depannya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa sahabat BPHN. Terima kasih.